Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sahabat TJ semuanya dan juga para Kibiners. Nah, di sini ketika kita membahas khurafatnya kaum Habib, khurafatnya kaum Ba'alwi, cerita-cerita dongeng kaum Ba'alwi, beliau malah menganggap bahwa kita ini merupakan kelompok besar yang ditunggangi oleh sesuatu sehingga kita ingin mengganyang Ba'alawi gitu. Itu tidak apa-apa, pemikiran kalian silakan gitu. Tetapi antum kan tahu model saya itu, Bib. Saya itu kalau nggak bener ya nggak bener. Kalau bener ya bener. Bukan pengakuan-pengakuan doang gitu. Dan bukan menyerang orang secara keseluruhan, secara ras. Nah sekarang kenapa? Seolah-olah ini seperti konspirasi besar. Setelah muncul Kiai Imad itu banyak orang yang mendukung tesisnya begini begitu. Apakah karena uang, karena biaya? Bukan. Karena banyaknya orang yang ditipu, banyaknya orang yang jadi korban, banyaknya orang yang dipersekusi, banyaknya orang yang sakit hati. Jadi ini bukan konspirasi besar, ada upaya-upaya untuk apa manfaat dan pengaruh kalian. Kalau kita menyebutkan ini konspirasi besar sehingga ingin merungkatkan ataupun ingin mengganyang Ba'alawi itu siapa? Seberapa besar pengaruhnya di Indonesia? Nggak ada pengaruhnya. Pengaruhnya cuman koar-koar seperti si Rizik, si Bahar. Kan itu bukan Ba'alawi secara keseluruhan. Nah, Bang Mamat kan tahu, Bang Mamat Assegaf. Bang Mamat sendiri pun difitnah sama mereka. Hanya untuk kepentingan mereka. Hanya karena kedekatan Bang Mamat dengan TIJ. Kenapa sih tidak bisa berpikir logis gitu? Dulu kita sama-sama mengganyang orang-orang yang menipu berkedok agama. Menjual jimat-jimat. Tapi ketika antum berhadapan dengan orang model si Bahar, jual siwak bekas, siwak second jigong dia tuh, antum malah nggak bisa logika lagi. Ketika antum nasab antum dibahas, bantah dengan bantahan yang rasional, dengan bantahan-bantahan seperti yang pernah disebutkan syarat-syaratnya oleh dari kalian sendiri. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA. Sekarang kok apakah itu berlaku untuk keturunan Wali Songo saja? Kenapa antum tidak berbicara ketika si Bahar mengatakan Wali Songo itu tidak punya keturunan, kalaupun ada dari jalur laki-laki, dari jalur perempuan? Kenapa antum tidak berbicara ketika si Bahar menyuruh Kiai Imad untuk membongkar makam Nabi untuk ngambil sampel DNA? Nah, kenapa antum tidak mengingatkan si Bahar ketika baca kitab sungsang dari kiri ke kanan? Apakah antum membenarkan karena itu Ba'alawi? Kalau si TIJ ini sayang itu bukan arti melindungi. Sayang itu dia siap mengkritisi. Supaya nanti tidak menjadi fitnah. Antum kan sering ngomong sama aneh. Ini mereka parah. Itu pun antum berani di belakang. Cemen. Ini mereka itu sekarang cerita begini. Siapa ente ya? Berani di depan aneh. Justru kalau di belakang aneh, ente konspirasi sama si Bahar. Aneh tahu. Aneh ada foto-fotonya waktu antum datang ke tempat si Bahar. Saat kita masih berteman. Nah, ente tahu kenapa aneh menyerang mereka, menyerang kalian lah, aku bilang gitu. Kenapa ente tidak membocorkan ke publik? Kenapa justru ngomong di belakang? Saya banyak merekam omongan kita. Cuman saya tidak publikasi. Kenapa? Nanti Anda akan dikucilkan oleh kalangan Anda sendiri. Nah, termasuk bahasa, kalau orang Arab sudah campur Jawa, Bang, parah itu. Nah, itu ada kalimat-kalimat rasis seperti itu. Cuman saya tidak menanggapi itu. Kenapa Anda tidak mengoreksi? Tidak berani mengoreksi internal Anda. Ketika ada gerakan besar yang merungkatkan kalian, justru di situ framing. Ini gerakan besar. Enggak ada konspirasi manapun yang ingin mengganyang Ba'alawi. Emang siapa Ba'alawi itu? Pengaruhnya apa? Kalau dalam saya beragama nggak ada pengaruh. Saya nggak berguru kepada guru yang berguru kepada Ba'alawi. Saya tidak berguru kepada guru yang diajarkan ilmu Habib. Justru ilmu Habib yang saya lihat, yang saya tonton sekarang banyak sekali beredar di media sosial, itu tidak sesuai dengan akidah kami.
Nah, bahkan pemahaman tentang karomah aja nggak sesuai dengan pemahaman kami. Masalah kewalian pun nggak sesuai dengan pemahaman kami. Antum kan pernah bilang sama aneh, wali majdub itu enggak dipamer, enggak diarak-arak, enggak berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan umat. Takut umatnya tersesat, atau takut kalau ini nanti jadi bencana. Kenapa antum nggak berani ngomong itu sekarang? Kalau itu bukan kebenaran, Beb. Bukan. Itu pembenaran. Kenapa antum diam? Mana ilmu yang antum ajarkan ke ana untuk jujur, untuk ngomong apa adanya? Jangan menjela-menjele. Ketika orang tidak membela kita, kalau orang itu benar, katakan benar, walaupun dia tidak di pihak kita. Ketika dia membela kita, orang itu nggak benar, bilang nggak benar. Apa begitu Islam? Hah? Apa begitu Islam? Nggak begitu. Siapapun pelaku kejahatannya, siapapun pelaku penistaannya, siapapun pelaku penyelewengannya, harus kita tuntaskan, harus kita bahas. Itu tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau ngelihat orang lain salah nampak sekali. Padahal cerita-cerita keluarga kita lebih dari cerita dukun. Jangan-jangan guru dukun itu juga dari keluarga kalian. Ilmu begini, ilmu begitu. Kalau kami diajarkan, jelas diajarkan di dalam ajaran kami di sini, di guru-guru kami di sini. Kalau kamu ngelihat ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang bisa terbang, jangan kagum dulu. Walaupun dia ngaku sebagai wali, ngaku sebagai ini, begini, begitu, jangan kagum dulu. Periksa dulu. Bagaimana akidah dia, bagaimana syariat dia. Kalau enggak ya setan itu. Wali setan itu katanya. Kami gitu diajarkan. Makanya kalau ada PDAM bocor, pipa PDAM bocor, kami nggak mengatakan itu air garomah, nggak laku di sini. Nggak laku. Ini kalau kita lihat di tempat kalian itu, ada PDAM bocor, ngumpul di situ bawa jerigen. Bayar lagi ke situ. Itu yang sebenarnya ingin kuluruskan, supaya orang-orang nggak terbodohi. Gitu. Memang nggak lama berperang, tapi dibodohi lama, dijajah. Kalau kami di sini 60 tahun lebih berperang, bukan dijajah. Ingat itu. Aceh itu diperangi sama Belanda 60 tahun lebih, tapi nggak pernah dijajah. Kalau kami bilang kami nggak pernah dijajah, betul. Karena perang. Oh, di sana itu kan dijajah. Dibikin pangkalan besar, dikuasai. Habib-habibnya dijadikan teman. Contohnya Menir Usman. Kenapa kau nggak berani bantah Menir Usman itu antek Belanda? Ketika aku bilang Menir Usman itu antek Belanda, Bib Mamat, Aventador. Oh itu saya nggak tahu bang. Nah, kalau nggak tahu ya diam aja. Kau tahu kan permasalahannya apa? Kenapa orang mengungkit-ungkit? Karena setiap hari moncong-moncong si Bahar, moncong-moncong si Rijik cuman ngomong, datuk kami, karena jasa datuk kami. Seharusnya kau ingatin mereka. Sebelum kami ingatin, itu sebenarnya tugas keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama harum keluarga kalaupun ada. Kalau keluarga aku sendiri yang tegur. Udahlah, nggak usah dilebar-lebar. Makin kalian lebarkan, makin rungkat kalian. Ini sekarang udah mulai kutebarkan ke Aceh nih, pemahaman-pemahaman kalian. Seharusnya kalian yang meluruskan itu, bukan kami. Ada les private baca Al-Quran di alam kubur, itu ajaran apa? Itu nggak laku di Aceh. Kalau Ba'alawinya laku, karena kita nggak rasis. Tapi kalau ajaran seperti itu nggak laku di sini, wallahi. Akan diketawakan sama bocil-bocil kalian. Makin kalian lebar-lebarkan kesana kemari, konspirasi, PKI ini itu segala macam, makin hancur. Si Rijik aja ketar-ketir sama gue, apalagi lu. Lu kenapa nggak berani roasting gue? Gue nggak akan membeberkan pembicaraan kita di belakang layar. Lu kalau di belakang layar, Pak Taufik begini, Pak Rijik begini, kelompok si Kumar begini, kelompok si ini begini. Gua nggak suka seperti itu. Kalau berani di belakang, di depan pun berani. Kalau jangan gibahin di belakang kalau nggak berani di depan. Orang seperti itu kalau di Aceh namanya muke webu meliku we.
Kalau depan bau nasi, kalau belakang bau ee. Coba. Kalau berani ente buka ini. Masalahnya di mana? Sekarang ada orang yang dipersekusi, ada orang yang ditipu, ada orang yang disakiti. Ya kalau ada peluang seperti ini wajar kalau mereka bersatu, bergabung. Emang nggak boleh? Saya misalnya pernah di penjara, ada yang lain pernah didawiri, ada yang lain pernah macam-macam oleh kelompok kalian. Hah? Saya nggak takut kalau Ba'alawi rungkat. Saya nggak akan takut kalau Ba'alawi nggak ada lagi pamornya. Tetapi saya sangat khawatir apabila ajaran Nabi tidak ada lagi di negeri ini. Terutama dengan ajaran-ajaran yang mulai menceritakan leluhur masing-masing. Leluhur saya bisa nurunin hujan susu dari langit, nurunin rantai emas dari langit. Leluhur saya bisa menghidupkan orang mati. Leluhur saya mi'raj sehari 70 kali. Itu yang saya khawatirkan. Nggak ada Ba'alawi, kita nggak khawatir. Nggak ada lagi Islam di negeri ini. Nggak ada lagi sunnah Nabi di negeri ini. Itu yang kita khawatirkan. Kalau nggak ada Ba'alawi, nggak ada manfaatnya pun. Untuk saya pribadi, saya bilang. Kalau misalnya, si Bahar bukan cucu Nabi, si Rijik bukan cucu Nabi. Kerugian kita apa? Kalau mereka seandainya cucu Nabi, si Bahar cucu Nabi, si Aventador ini cucu Nabi, si Rijik cucu Nabi, keuntungan bagi umat apa? Kita harus seperti itu. Harus mengukur keuntungan kalau ada dia, kerugian kalau nggak ada dia. Nggak ada ngaruh sama sekali. Gitu. Karena kita umat Nabi. Umat Nabi aja jadi umat Nabi udah syukur. Gua masukkan video-video ceramah Habib. Gue masukkan video ceramah Habib ke Facebook gue. Mereka diketawai. Mereka diketawai. Bahkan Ba'alawi sendiri, Ba'alawi Aceh nggak berani komen. Kalau dulu banyak Ba'alawi komen, gue rezim lah, udah mulai ikut rezim begini begitu. Ketika gue paparkan, ketika gue upload semua video-video khurafat segala macam itu, orang jadi berani. Gue bukan berani karena rame. Gue nggak ada yang dukung juga nggak apa-apa. Nah, kita tahu di Aceh Ba'alawi banyak. Dan gue nggak membuat permusuhan dengan mereka. Gue jelaskan. Dan mereka mengakui itu. Yang sialnya mereka mengakui bahwa ada ceramah seperti itu. Tetapi mereka nggak berani menyalahkan mereka. Yang disalahkan kita. Su'ul adab lah. Nggak hormat sama Habib lah. Hati-hati. Jangan ngomong sembarangan untuk Habib. Kalau Habib ngomong sembarangan untuk Nabi boleh? Hah? Lucu kalian. Kan pikir kalian siapa? Macam orang penting sekali. Ini kalau memang Aventador berani sekali, cerdas memang orangnya, tapi nyalinya nggak cukup. Cerdas doang kalau nggak punya nyali untuk apa? Roasting gue. Ketika ada foto-foto Kiai Imad, foto si Kori dulu, foto orang-orang yang Gus Fuad. Kenapa foto gue nggak ada? Gue merasa sedih, gue ada di golongan Kiai Imad. Kenapa ente nggak tempel foto aneh? Takut. Takut apa ya? Takut gue beberkan. Dulu ente, waduh, gue salut sama ente dulu. Kalau benar katakan benar. Tapi giliran kena, kalau dulu kan banyak Habib-Habib palsu ngaku-ngaku Habib gitu. Langsung ente respon. Ketika disekak sama si Alwi, dibilang ente si ente pun nggak berani membela diri di depan umum. Di belakang, ngapain di belakang kita dibeberkan? Kita dikatakan difitnah Syiah misalnya, kayak kau Aventador, Bang Mamat. Bang Mamat 007 ini dibilang, weh, TIJ, ente itu kan berteman dengan Muhammad Assegaf, Aventador 007 Malang itu, Habib Malang katanya. Dia itu Syiah bang. Masa iya saya bilang sama si Alwi? Syiah dia, saya udah tanya sama Habaib katanya. Kenapa kau nggak berani? Hah? Mutar-mutar sana sini. Kau putar-putar kayak gimana pun kita udah tahu sejarah kita. Itu orang-orang dari Sumatera Pasai itu. Yang datang ke Pulau Jawa. Masih ada keluarganya di sini. Kuburan-kuburan ayahanda mereka, kuburan datuk mereka di sini. Sunan Gunung Jati, dari mana itu? Sunan Gresik, dari mana itu? Ente tahu itu. Cuman ente, takut hilang pamor ya kan? Karena kalau nggak ngaku itu seluruh keluarga ente hilang pamor. Kalau kami nggak.
Siapapun datuk kami nggak akan hilang pamor. Tetapi yang penting hari ini siapa kita hari ini, bukan siapa datuk kita. Kalau datuk kita orang hebat, kita hari ini orang bejat ya nggak mau gue ngaku-ngaku, malu. Orang Samudra Pasai, dari mana orang Samudra Pasai? Orang dari Hijaz, orang dari Iran, dari Persia. Ini datuk saya. Kalau nggak ada datuk saya, kalian masih menyembah pohon. Mat. Ini dengar nih, Mat. Cuman gue menghormati lu, teman gue, sahabat gue. Antara lu sama gue aja, aku tanya sama lu. Yang pingin kali berteman sama gue siapa? Gue apa lu? Seminggu gue diamin lu chat gue. Dia mau kenalan sama gue. Dia ngechat, "Assalamualaikum bang, begini bang. Gue nggak peduli. Gue pikir itu orang siapa lah itu. Kemudian chat lagi, tiap hari chat. Ngechat gue. Seminggu gue lihat nih banyak kali chat dari orang ini gue baca. Bukan gue yang ngejar-ngejar lu, ingat tuh ya. Gue kasih tahu nih orang-orang nih semua biar tahu, biar mereka paham bahwa lu nggak penting bagi gue penting bagi lu waktu itu. Baru, waalaikumsalam. Dari mana bang? Saya perkenalkan nih, saya Muhammad Asegaf, saya dari Malang, ini gitu. Nah, baru gue jabanin lu. Nah, lu mau jadi cepu ya, mau jadi cepu tentang dukun gitu. Nah sekarang gue bilang orang-orang dari keluarga kalian lebih pada dukun. Kenapa ente nggak berani? Ente tahu ini menyesatkan, ini membodohi, ini mengotori nama baik baginda Nabi. Kenapa ketika yang melakukannya keluarga ente diam? Contoh nih si Kori ganteng. Kemarin si Kori ganteng, si ompong, si inilah, si itu, si monyet, si beruk. Sekarang kok jadi harimau? Mana ada beruk bisa berubah jadi harimau? Kecuali Garomah Habib. Ya, dengan Garomahmu bisa merubah Kori jadi harimau sekarang dari beruk. Coba ente ingat. Ente itu terlalu cemen. Nyali ente nggak sebesar badan ente. Badan ente, otak ente, kepala ente aja nggak sesuai dengan badan ente, terlalu kecil. Udah nggak usah kor-kor ini itu, konspirasi begini, konspirasi begitu. Coba ente jujur jelaskan. Awal dari permasalahan ini apa? Kan kelompok si Alwi, si Kumar Lampung itu. Yang nanya sama saya, data mana data? Kalau mereka bukan cucu Nabi. Memunculkanlah Kiai Mat. Kan tiap malam itu nanya. Data, woi data. Ente jangan fitnah. Ente jangan ngomong doang. Mana data? Kalau kami itu Habib palsu. Kalau kami itu bukan cucu Nabi. Kenapa sekarang marah? Berani nggak kau Bang Mamat? Kau bilang itu sama Bang Taufik. Masalah ini sebetulnya sepele. Itu oleh kaum-kaum si Alwi, si Umar, nyenggol-nyenggol TIJ, si Sodik. Sudah aku bilang, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang keramat. Aku bukan cucu Habib. Aku bukan cucu Nabi. Aku bukan cucu pahlawan. Bukan cucu bangsawan. Bukan siapa-siapa. Tapi jangan coba-coba kau main-main dengan aku. Kan begitu. Jangan kita menyepelekan orang lain kalau kita belum tahu siapa dia, walaupun omongannya nggak jelas seperti gua, ceplas-ceplos. Kalau aku nggak mempan, disuap-suap, disogok-sogok nggak mempan. Apalagi cuman perempuan diiming-imingi nggak mempan aku. Nah, kalau misalnya ada citra buruk tentang Aceh bahwa laki-laki Aceh itu doyan perempuan, semua laki-laki doyan perempuan, kecuali yang nggak normal, doyannya laki-laki. Aku sudah ngingatkin, ini supaya tidak besar, Bang Mamat. Tolong kasih tahu ke mereka, ingatkan si Alwi, ingatkan si Kumar. Jangan mereka pikir gue takut sama mereka. Ini nggak ada hubungan dengan konspirasi besar ingin mengganyang Bang Alawi. Kalau kita meninjau, manfaat apa? Kehebatannya apa? Kalau orang buat konspirasi untuk menggulingkan sesuatu, itu tentu karena dia punya kehebatan. Karena dia punya kelebihan, karena dia punya pengaruh. Ini Habib, kalau di Pulau Jawa mungkin berpengaruh. Kalau datang ke sini, Habib nggak ada yang ngaku dari Tarim. Semua ngaku, saya dari Aceh. Saya orang Aceh juga. Terus apa yang mau kalian banggakan dari Tarim itu? Si Alwi datang ke sini, ngakunya saya orang Aceh bang. Saya Aceh juga bang. Saya Aceh juga TIJ. Kenapa nggak ngaku orang Tarim? Malu, nggak pede sama orang Aceh gitu. Jangan melebar kemana-mana.
Si pengacara Robito sampai sini ngomong bahasa Aceh dengan terbata-bata. Saya orang Aceh juga. Saya mau nyari Syarifah Aceh. Tapi yang asli. Lu aja kagak jelas. Kok suruh nyari yang asli? Nah, jadi kalau Habib datang ke Aceh, si Alwi ini yang udah. Si Alwi, kemudian si Faisal. Sampai sini nggak ngaku orang Tarim. Itu yang gua heran. Di depan gue dia ngaku. Aneh orang Aceh juga. Orang Aceh aneh. Hilang keramat Tarim sampai di Aceh. Itu yang heran gue. Kemana-mana ngaku orang Tarim, orang Hadrul Maut. Sampai ke Aceh hilang Tarim sama Hadrul Mautnya. Ngaku orang Aceh. Dengan bahasa Aceh yang terbata-bata. Kemudian, paling sialnya, mereka ngaku orang Aceh, gue dibilang orang Batak. Belum tahu dia. Karena kita nggak ngomong dalam tubuh ana. Mengalir darah ini, mengalir darah itu. Enggak. Gue nggak akan mungkin ngomong seperti itu.